Jalur pintas, fisika tuntas. Seri beda soal daya listrik. Rangkaian penerangan dekorasi panggung disusun sedemikian rupa menggunakan resistor 12 ohm dan resistor 8 ohm. Setelah beberapa kali pemakaian, salah satu rusak dan harus diganti dengan lampu jingga resistensi 6 ohm. Apa yang terjadi pada besaran fisis setelah penggantian tersebut? Pertama, kita sederhanakan rangkaian sebelum lampu tua diganti. Kita simpulkan resistansi saat itu cukup tinggi dengan kecerahan yang normal. Kemudian kita simpulkan rangkaian saat lampu jingga baru diganti. Resistansi akan turun dan kecerahan akan lebih tinggi. Kita analisis besaran fisis lainnya yang terpengaruh dari kegiatan ini. Pertama, resistansi total rangkaian. Kita sudah pahami bahwa sesudah diganti lampu jingga baru, resistensi akan lebih kecil. Kedua, kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Jika hambatannya lebih kecil, maka kuat arus akan lebih besar. Yang ketiga, daya yang diterima oleh lampu biru. Jika hambatannya mengecil, maka arus akan membesar, maka daya akan menjadi lebih besar. Pintasnya, kita harus memahami rangkaian seri. Saat mengganti hambatan dengan yang lebih kecil, maka hambatan total akan turun. Arus listrik pada lampu akan naik, maka daya listrik lampu juga akan naik. Kalian harus ingat, arus listrik berbanding terbalik dengan hambatan dan daya berbanding lurus dengan kuadrat arus. Soal berikutnya, agar tarif biaya listrik berada di bawah 600.000, keputusan terbaik apakah yang harus diambil? Tentu saja kita harus pahami kondisi awalnya. Konsumsi daya per bulan 531 kWh dan biaya yang harus dibayarkan sebesar Rp796.500. Langkah berikutnya kita tentukan target pengeluaran yang diinginkan, yaitu di bawah Rp600.000, setara dengan 400 kWh per bulan. Berikutnya kita analisis keputusan terbaik. Karena target energi yang ingin kita capai lebih kecil daripada konsumsi per bulan pada keadaan awalnya, maka keputusan terbaik yang bisa kita lakukan pertama, option A, mengurangi penggunaan AC sebanyak 5 jam per hari. Menurunkan biaya per bulan hingga Rp571.500. Nilai ini didapat dengan menghitung pengurangan biaya AC. 5 jam kali 30 kali Rp1.500 sama dengan Rp225.000. Nilai ini kita kurangkan ke biaya awal sehingga biaya akhir turun menjadi Rp571.500. Option B tidak rasional karena dapat merusak makanan yang kita butuhkan. Untuk tindakan lainnya setelah kita hitung tidak mencapai target. Soal berikutnya, manakah tindakan yang paling efisien untuk menekan biaya? Pertama, kita hitung dulu target penghematan. Kita bagi lonjakan bulanan dengan biaya per kWh 450.000 dibagi 1.500. Kita dapatkan target energi bulanan 300 kWh. Untuk target hariannya kita tinggal bagi 30 sehingga kita dapatkan 10 kWh. Berikutnya, kita analisis grafik beban. Untuk yang beban dasar, kita tidak perlu ganggu ya, kita cukup perhatikan yang lonjakan tinggi, yaitu pada AC utama sebesar 1000 Watt. Langkah berikutnya adalah mengevaluasi pilihan keputusan. Untuk option A, kita ubah durasi AC menurun 4 jam. Kita bisa menghemat 4 kWh per hari. Option B, mematikan kulkas semalam. Ini memang hemat, tapi dapat merusak makanan. Not recommend. Option C, menghilangkan beban puncak malam. Memang hemat, tapi tidak signifikan merubah kebutuhan daya. Option D, mengurangi daya kulkas 50 Watt. Memang hemat, tapi dapat merusak kulkas dan tidak cukup untuk mengurangi beban. Option E, menyalakan dan mematikan AC tiap jam. Sangat tidak direkomendasikan karena dapat merusak AC dan sangat boros terhadap listrik. Kesimpulan dan keputusan terbaiknya adalah option A, karena paling aman dan efisien dalam menurunkan daya. Soal berikutnya, investasi lampu yang manakah yang harus dipilih oleh pemilik minimarket?
Pertama, kita harus cek dulu data spesifikasi dan asumsinya, seperti berapa jumlah lampu, operasionalnya, durasi, dan tarif listriknya. Setelah itu, baru kita hitung biaya pembeliannya. Untuk merek A TL 250.000 dan merek B LED 600.000 memiliki selisih 350.000. Sekarang kita hitung biaya listrik selama 1 tahun. Untuk merek A, konsumsi hariannya adalah 9,6 kWh. Untuk biaya listriknya dalam 1 tahun didapatkan Rp5.256.000. Nilai ini didapatkan dari daya lampu dikali 10 jam dikali 30 hari dikali 12 bulan. Untuk merek B, konsumsinya selama 1 tahun adalah Rp2.365.200. Dari data ini kita tahu lampu LED lebih hemat listrik sebesar Rp2.890.800 dalam 1 tahun. Berikutnya kita hitung perbandingan biaya total dengan menambahkan biaya beli terhadap biaya listrik, sehingga didapatkan biaya total sebesar seperti yang tertulis. Kesimpulannya, pilih merek B LED karena total biaya 1 tahun lebih hemat. Selisih penghematannya mencapai Rp2.540.800. Ingat ini ya, kalian harus selalu pahami alur dasar mengerjakan soal daya, yaitu menghitung konsumsi energi harian bulanan, lalu menghitung total biaya listrik awal atau operasional, dan menghitung target penghematan dan mengevaluasi pilihan jawaban. Jangan lupa simpan video ini ya, dan nantikan pembahasan berikutnya.